Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tempo hari ada pertanyaan ya, bisa nggak sih melakukan take over dari konven ke syariah atau dari syariah ke syariah yang lain lagi? Ya saya jawab bisa ya. Kan tetapi saya ingin menjelaskan dulu ya, akad-akad apa sih yang digunakan di syariah dalam rangka kepemilikan rumah. Yang pertama akad jual beli. Jual belinya jual beli murabahah ya. Jual beli murabahah itu ngasih tahu ya harga pokoknya berapa, keuntungannya berapa. A, B, C. Nah, ini nanti kata kuncinya nih pihaknya A, B, C. A itu supplier, B itu bank syariah, C itu nasabah. Oke, developer. Developer itu yang punya rumah di awal kan. Kemudian B bank syariah, C itu nasabah. Nasabah kan pengen punya rumah. Cuman punya duit katakanlah rumahnya harganya 1 M, dia punya duit 200 juta misalnya. Berarti dia datang ke bank syariah tuh. Nah, diakadkan murabahah berarti bank syariah membeli dulu rumah itu dari si developer, kemudian dijual kepada nasabah dan ngambil untung. Misalnya jadi 1,8 M misalnya dijual ke nasabah. Udah, itu skema yang pertama ya, yang murabahah. Gampang ya. Jadi bank syariah beli dari supplier, developer, kemudian dijual ke nasabah. Oke. Berikutnya akad musyarakah mutanakisah, misalnya akad yang cukup populer ya. Akad musyarakah mutanakisah itu syirkah kepemilikan. Nasabah tadi dengan pihak yang sama ya, A, B, C. A-nya itu developer, B-nya itu bank syariah, C-nya itu nasabah. Nah, nasabah kan punya duit 200 juta. Kemudian pengen memiliki rumah itu, nasabah berarti membeli porsi yang 200 juta atau 20%. Berarti nasabah beli porsi kepemilikan atas rumah itu 20%, bank syariahnya beli yang 800 juta, jadi 80%. Nah, rumah milik berdua dong. Rumah milik berdua. Nah, kemudian ketika rumah milik berdua, nasabah pengen nyewa rumah itu. Nyewa. Nah, ini dalam rangka banknya dapat untung loh ya. Nasabah menyewa rumah milik berdua. Fatwa nomor 73, boleh itu. Ya, nasabah menyewa rumah milik berdua. Tentu secara fikihnya yang disewa adalah yang porsi kepemilikannya bank syariah itu yang disewa ya. Karena sewa, maka para pihak itu berhak dong atas bagi hasil. Banknya berhak dong atas bagi hasil, iya, karena sebagai pemilik. Nasabah juga dong berhak atas bagi hasil, iya, karena sebagai pemilik juga. Nah, bagi hasil atau sewa yang dibayarkan nasabah kepada pihak berdua ini ya, maka oleh bank syariahnya itu langsung diakuisisi sebagai diakui sebagai keuntungan atas sewa. Nah, nasabah juga berhak atas bagi hasil kan. Nah, bagi hasil yang menjadi haknya nasabah langsung disepakati digunakan untuk mengangsur pokok. Mengangsur pokok itu yang porsi tadi tuh loh. Karena dia tadi nasabah punya 20%, setiap ngangsur pokoknya kan bertambah tuh nasabah. Jadi 21%, 22%, terus sampai porsinya nasabah menjadi 100%. Nah, begitu 100% ya sudah selesai. Nggak ada lagi sirkah-sirkahan lagi karena 100% sudah menjadi miliknya nasabah. Jadi di dalam akad musyarakah mutanakisah ini, nasabah itu melakukan kongsi kepemilikan berdua, kemudian nasabah menyewa. Dari sewa itulah ada keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah, kemudian nasabah juga dapat untung dari sewa itu, tapi keuntungannya nggak dicairin tuh ke rekening nasabah, akan tetapi langsung dibayarkan menjadi akuisisi porsi tadi. Akuisisi porsi atau pokok ya. Oke, itu jenis akad yang kedua. Jenis akad yang ketiga. Jenis akad yang ketiga ini mau apa nih? Akadnya yang ijarah muntahya bitamlik IMBT misalnya, sewa berakhir lanjut milik. Sewa berakhir lanjut milik. Ijarah muntahya bitamlik. Sewa berakhir lanjut milik. Jadi pihaknya sama, A, B, C. A punya rumah, developer tuh. Nah, kemudian dijual kepada B bank syariah, dijual. Kemudian rumah itu miliknya bank syariah dong. Nah, kemudian disewakan kepada nasabah. Ya, disewakan aja.
disewakan. Jadi pemilik rumahnya ini bank syariah. Nasabah menyewa dengan janji nanti kalau sewanya sudah selesai, maka objek akad itu, rumah itu dihibahkan atau dijual kepada nasabah. Ya, itu skema ketiga. Saya ulang. Nasabah beli rumah dari developer, kemudian rumah itu disewakan kepada nasabah. Bank syariah beli rumah dari developer, kemudian rumah itu disewakan kepada nasabah dengan janji para pihak ketika sewanya selesai, maka rumah itu diserahkan kepada nasabah dengan akad hibah ataupun akad jual beli. Nah, plus minusnya apa? Kalau murabahah itu kan dia jual beli barang ya, barang loh ya, barang. Nah, ketika sudah disepakati harga dikunci tuh. Tapi kalau yang di musyarakah mutanakisah tadi dan di IMBT tadi kan ada akad sewa menyewa itu. Namanya akad sewa menyewa itu boleh direview loh, boleh naik loh, boleh turun, boleh naik, boleh turun, tapi lazimnya naik. Oleh karena itu, karena boleh direview harga sewa itu, ya ibarat anak kos ya, anak kos dipanggil sama ibu kosnya, bro, bulan depan naik ya kosnya. Ya kita harus ikhlas, take it or leave it kan gitu, atau nego. Ya sama tuh. Kalau akadnya melibatkan akad sewa pasti boleh ada review harga. Kalau murabah nggak boleh, karena nggak boleh ada review harga, harganya ditinggiin dulu tuh. Nah akan tetapi kalau boleh ada review harga, biasanya cenderung lebih rendah tuh bayar sewanya, tapi nanti memungkinkan untuk bisa dinaikkan. Nah, itu kalau akad musyarakah mutanakisah dan IMBT. Nah, sama-sama ada sewa, akan tetapi kalau musyarakah mutanakisah itu kan dari awal rumah milik para pihak loh. Sehingga atas namanya itu bisa aja salah satu pihak. Akan tetapi kalau IMBT karena miliknya si bank, maka pemiliknya ya cuman si bank sampai nasabah itu selesai nyewa. Sehingga menurut Undang-Undang Agraria waktu itu sih diatur bahwa siapapun pemiliknya itu, terutama tanah ya, terkait tanah dan bangunan, maka harus balik nama dulu atas nama bank syariah, meskipun Undang-Undang Agraria yang bagian ini dianulir oleh Undang-Undang P2SK yang 2023 kemarin, bahwa ya enggak apa-apa atas namanya tetap nasabah sih sebenarnya ya, atas namanya nasabah meskipun pemiliknya adalah bank syariah, karena ada diksi hak manfaat tuh di Undang-Undang P2SK, sehingga meskipun pemiliknya adalah bank syariah, boleh loh atas namanya sudah nasabah. Apalagi ada urf ya, al-ma'rufu urfan kal masruti syarton. Ada kebiasaan bahwa namanya balik nama itu ya dari supplier ke nasabah gitu ya, nggak perlu nyangkut dulu di atas namakan lembaga keuangan syariah. Itu kurang lebih ya. Nah, kalau take over ya bisa. Ya sudah akadnya dari konven misalnya akad kredit bersyarat bunga, ya sudah di take over aja, kekurangannya berapa itu yang harus dibayarkan. Akan tetapi kalau yang musyarakah mutanakisah memang berbasis aset ya. IMBT juga berbasis aset ya. Murabahah juga sama ya, berbasis aset ya. Sama ya kalau itu ya. Oke, jadi take over gampang aja. Nanti datang aja ke bank syariah, ada pilihan-pilihan akad tersebut dari akad yang ada di konven. Dari bank syariah pun boleh ya, tapi dari murabahah nanti ke bank syariah yang lainnya ya MMK atau IMBT, nggak boleh ke murabahah lagi ya. Oke, demikian teman-teman, nanti untuk terkait dengan pernik-pernik yang lain dari akad-akad tersebut kita bahas di lain sesi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.